Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Yuliani dengan NPM 31122180016. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir semester Sosiologi Komunikasi Massa dengan materi kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Di sini teman-teman pernah tidak mendengar apa itu kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat? Kalau tidak, yuk kita simak bareng-bareng ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Pengantar manusia pada umumnya dilahirkan seorang diri. Namun, kenapa harus bermasyarakat? Pikiran-pikiran tidak dapat secara langsung digunakan sebagai alat hidup, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mencari alat-alat material yang diperlukan untuk kehidupan. Contoh, seperti hewan-hewan seperti kuda, keledai, sapi yang sanggup di kehidupan tanpa memakai baju di cuaca yang dingin. Manusia tak mungkin bisa hidup seperti itu, tetapi dengan menggunakan akal pikirannya menciptakan baju untuk melindungi tubuhnya dari panas, hujan, atau udara dingin. Hubungan dengan alam manusia harus berkawan dengan manusia yang lainnya untuk menghadapi alam sekeliling. Pergaulan dengan manusia lain itu menimbulkan kepuasan dari jiwanya. Apabila manusia hidup sendirian, tidak bisa bertemu dengan orang lain, tidak bisa mendengarkan orang lain, akan mengganggu perkembangan jiwanya. Di dalam hubungan antar manusia, yang paling penting adalah reaksi yang timbul dan akibat hubungannya. Manusia sejak lahir mempunyai dua hasrat. Apakah itu? Yang pertama, keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya, yaitu masyarakat di sekelilingnya. Yang kedua, keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya, untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Manusia menggunakan pikiran. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe kelompok sosial. Yang pertama, klarifikasi kelompok-kelompok sosial. Yang kedua, kelompok sosial yang dipandang dari sudut individu. Yang ketiga, in-group dan out-group. Yang keempat, kelompok primer dan kelompok sekunder. Yang kelima, paguyuban. Yang keenam, formal group dan informal group. Yang ketujuh, members group dan reference group. Yang ke-8, kelompok okupasional dan volunteer. Kita jelasin satu persatu dulu. Yang pertama, ada klarifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Tipe-tipe kelompok sosial dan diklarifikasikan atas dasar berbagai kriteria atau ukuran. Nih, ada yang menurut Georgie Simmel. Ukuran besar kecilnya jumlah anggota kelompok, bagaimana individu mempengaruhi kelompok, interaksi sosial dan di kelompok, yang di dalam kelompok. Terus ada menurut Leopold von Wies dan Howard Becker, ukuran yang diambil atas dasar derajat interaksi sosial dalam kelompok sosial. Ada yang menurut Epstein Chapin, ukuran dengan memperhatikan tinggi rendahnya derajat kelekatan hubungan antara anggota-anggota kelompok sosial. Kita lanjut dengan poin yang kedua, yaitu kelompok sosial yang dipandang dari sudut individu. Seorang warga masyarakat yang masih bersahaja susunannya secara relatif menjadi anggota pula dari kelompok-kelompok kecil lain secara terbatas. Kelompok tersebut biasanya adalah atas dasar kekerabatan, usia, seks, dan kadang-kadang atas dasar perbedaan pekerjaan atau kedudukannya. Keanggotaan masing-masing kelompok memberikan kedudukan atau prestis tertentu yang sesuai dengan adat istiadat dari lembaga kemasyarakatan di dalam manusia. Individu biasanya menjadi anggota dari kelompok sosial tertentu sekaligus, misalnya atas dasar ras, seks, dan berbagainya. Keanggotaannya bersifat sukarelawan. Individu merasa tertarik pada sekelompok sosial yang dekat dengan kehidupan seperti keluarga, kerabatan, dan rukun tetangga pada perubahan agar perubahan besar atau negaranya. Selanjutnya, poin ketiga ada in-group dan out-group. Adalah kelompok sosial di mana individu mengidentifikasi dirinya. Outgroup adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan in-groupnya.
Perasaan in-group didasari dengan suatu sikap yang dinamakan etnosentris, yaitu adanya anggapan bahwa kebiasaan dalam kelompoknya merupakan yang terbaik dibandingkan dengan kelompok lainnya. In-group menggunakan kata kami atau kita, sedangkan untuk lawannya atau out-group menggunakan kata mereka. Contoh, kami adalah mahasiswa keperawatan, sedangkan mereka mahasiswa ekonomi, seperti itu. Selanjutnya ada kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer atau face-to-face group merupakan kelompok sosial yang paling sederhana di mana anggotanya paling mengenal setra dan kerja sama yang erat. Selanjutnya ada formal group dan informal group. Formal group adalah kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesama. Seperti itu. Selanjutnya ada membership group dan reference group. Membership group merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok reference group. Ialah kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seorang atau bukan anggota kelompok tersebut untuk membuat pribadi dan perilakunya. Oke, selanjutnya ada kelompok occupational dan volunteer. Kelompok occupational adalah kelompok yang muncul karena semakin memudahkan fungsinya kekerabatan, di mana kelompok ini timbul karena anggotanya memiliki pekerjaan yang sejenis. Gitu. Oke, kita lanjut dengan poin selanjutnya, yaitu ada kepentingan primer, kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan akan keselamatan jiwa dan harta benda, kebutuhan akan harga diri, kebutuhan untuk dapat mengembangkan potensi diri, kebutuhan akan kasih sayang. Poin selanjutnya ada kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Kerukunan atau crown, publik atau halayak umum. Kerukunan atau crown, kerumunan adalah individu-individu yang kumpul secara kebetulan di satu tempat pada waktu yang bersamaan. Atau bisa dibilang bentuk kerumunan ini adalah formal atau ekspresif yang direncanakan. Ukuran utama adalah adanya kerumunan adalah kehadiran orang-orang secara fisik. Masyarakat setempat atau community, tipe-tipe manusia setempat. Masyarakat perdesaan atau bisa dibilang dengan rural community, dan masyarakat perkotaan bisa dibilang dengan urban community. Masyarakat setempat atau bisa dibilang community, tipe-tipe masyarakat setempat, masyarakat perkotaan. Selanjutnya ada kelompok kecil atau small group. Adalah suatu kelompok yang secara teoritis terdiri paling sedikit 2 orang, di mana orang-orang saling berhubungan untuk memenuhi tujuan tertentu dan menganggap hubungan ini sendiri penting baginya. Selanjutnya ada dinamika kelompok sosial. Adalah kelompok dinamis, selalu terjadi perkembangan dan perubahannya lambat. Perubahannya secara cepat karena contoh dengan konflik individu dalam kelompok, konflik antar bagian dalam kelompok, formasi dan reformasi, adanya kelompok yang berkuasa dengan mengorbankan golongan lainnya. Ada ketidakadilan, perbedaan paham dalam cara memenuhi tujuan kelompoknya. Baik teman-teman, cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan dengan judul materi kelompok-kelompok sosial dan kehidupan masyarakat. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu ini bisa bermanfaat sampai kapanpun. Apabila ada salah kata dan perbuatan atau ucapan saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.